Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat sore. Dulu waktu saya SD paling senang kalau menerima undangan ulang tahun. Kartu kecil, kelihatan yang umurnya ya, kartu kecil. Maksudnya kalau sekarang nggak ada tuh ya kartu kecil begitu, tinggal kirim WA selesai. Jadi zaman dulu itu masih pakai kartu kecil ini, dan teman saya selalu menyampaikan undangan. Dia bagi-bagikan kepada temannya. Di situ tertulis, teman-teman, hadir ya di pesta ulang tahunku yang ke titik-titik, pukul titik-titik, di mana titik-titik. Dan kita senang sekali kalau mendapat undangan seperti itu. Apalagi di bawahnya lagi ada tulisan tiada kesan tanpa kehadiran teman-teman. Wah, itu bangga sekali. Nah, sehingga kita selalu bersemangat kalau mendapat undangan itu. Mungkin pikirnya, wah asik, nanti dapat makan kue tart yang enak. Ya namanya anak kecil dia, ya senang-senang aja sih. Tapi kalau sekarang kalau dapat undangan begitu jadi lucu juga. Nah, pada suatu ketika waktu Tumanggor ini, Tumanggor tahu ya, itu pastor Batak. Dia marah-marah sekali, datang kepada saya bercerita bagaimana dia merasa jengkel, merasa marah. Lalu saya tanya, kenapa kau marah-marah begitu tidak jelas? Lalu dia bilang, saya marah pastor karena saya tidak diundang. Itu apa sih namanya, keponakan saya bikin acara, tapi saya tidak diundang. Lalu saya pikir, ya kalau sudah tidak diundang ya sudah, kenapa harus ribut-ribut? Kalau tidak diundang ya tidak datang lah, kata saya kepadanya. Tapi rupanya bagi dia, bagi opung ini, undangan itu sesuatu yang penting. Bukan pertama-tama bahwa saya diundang atau tidak diundang, tapi bahwa dengan undangan ini berarti saya dianggap sebagai keluarganya. Saya masih diingat sebagai keluarganya. Dan itu juga yang bagi dia sesuatu yang penting. Karena kalau tidak diundang, berarti dia tidak dianggap sebagai keluarga. Sehingga akhirnya, Bapak Ibu, jadi kalau nanti buat undangan, ingat-ingat keluarga yang harus diundang. Jangan sampai nanti ada keselisipan lalu akhirnya orang menjadi tersinggung karena merasa tidak dianggap sebagai keluarga atau tidak dianggap sebagai saudara. Apa yang dialami oleh Tumanggor ini rupanya memberi gambaran kepada saya juga, mengingatkan kepada saya juga, oh iya betul, hati-hati kalau mengundang ini, jangan sampai ada yang kelewat. Karena biasanya kalau sudah mengundang, ya, apalagi undangan pernikahan itu semua akan diurut, diderek dan sebagainya. Karena kalau ada yang kelewat sedikit, wah itu repot. Nah, di kampung bapak saya, kalaupun orang tidak diundang, kalaupun orang tidak datang pada waktu diundang ini, tidak datang ke pesta, ini yang agak berbeda dengan orang Batak. Yang kalau pesta, siapa yang datang di situ, keluarga yang datang di situ akan mendapat sepotong bagian dari daging babi. Itu yang disebut dengan jambal. Tapi orang Flores, bapak saya itu beda. Kalau kamu tidak datang, potongan daging babi sekecil ini harus diantar oleh tuan rumah yang punya pesta ke tempat di mana dia tinggal. Jadi bapak bayangkan, kalau saya pesta di sini, lalu ada saudara saya di Talengka sana, harus saya antar itu potongan yang sekecil ini. Karena kalau tidak diantar, wah dia bisa marah tuh. Dan bisa tidak mau menganggap kami sebagai saudara lagi. Dan undangan itu selalu dianggap sebagai bentuk persaudaraan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, terutama anak-anak yang akan menerima komuni pertama pada hari ini. Berbahagialah dan bergembiralah bahwa mulai hari ini Anda, kamu, anak-anak semua akan mendapat undangan sama seperti orang tuamu. Undangan untuk datang ke pesta. Karena Ekaristi adalah pesta suku. Ekaristi adalah perjamuan Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan undangan kepada kamu semua.
Nah, masalahnya adalah ketika undangan itu diberikan, apakah kita menganggap diri kita sebagai bagian dari Tuhan, sebagai bagian dari keluarga Tuhan, sebagai orang yang dianggap saudara, dianggap sebagai keluarga oleh Tuhan. Sehingga akhirnya dengan penuh semangat kita sungguh mau menanggapi undangan Tuhan ini dengan baik. Dengan penuh rajin kita berusaha untuk menanggapi undangan dari Tuhan ini. Undangan untuk hadir dalam pesta perjamuan Tuhan. Undangan untuk hadir dalam pesta syukur perayaan Ekaristi. Yang seringkali juga tidak banyak orang menyadari undangan ini. Seperti yang dialami oleh seorang anak yang datang sendiri ke gereja waktu itu. Lalu saya tanya, lalu Bapak sama Mama kemana? Dia sudah suruh saya ke gereja pastor. Katanya akan menyusul. Tidak lama kemudian mamanya datang. Lalu bapaknya kemana ya? Dia nanti akan menyusul. Sampai perayaan Ekaristi berakhir, tidak datang bapak. Padahal rumahnya di depan gereja. Mungkin dia nyasar ke kedai Tuhan. Lupa kita bikin petunjuk jalan ini supaya ini ke gereja. Jadi tidak sampai-sampai. Banyak orang juga yang diwakili oleh anak-anaknya ke gereja. Anak-anaknya rajin, tapi orang tuanya susah sekali ketemunya di gereja. Sudah, kamu sajalah yang rajin. Bapak saya juga dulu gitu. Masukkan ke bajai kami semua, kalian ke gereja ya. Entah dia kemana. Itu kayak calon bisa aja. Undangan ini, undangan yang berasal dari Tuhan itu berarti bahwa Tuhan menganggap kita sebagai bagian dari dirinya, sebagai satu saudara, sebagai satu keluarga besar. Dan undangan inilah yang harus kita tangkap, yang harus diingat. Sehingga anak-anak bukan berarti setelah komuni pertama ini, setelah menyambut hari ini komuni pertama lalu selesai. Tidak lagi datang untuk menyambut komuni kedua, tidak lagi datang untuk menyambut komuni ketiga. Itu biarlah teman-temanmu, kakak kelasmu yang 2-3 tahun ke belakang itu. Karena setelah mereka komuni pertama, pandemi. Jadi 2-3 tahun hanya komuni pertama saja yang mereka sambut. Yang kedua, ketiga belum. Baru sekarang ini ada yang akhirnya bisa juga menyambut komuni. Sehingga bersyukurlah bahwa hari ini bisa terima komuni. Karena bisa jadi minggu depan datang lagi untuk perayaan Ekaristi. Minggu berikutnya datang lagi untuk menyambut tubuh dan darah Kristus ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan kita semua tahu soal tubuh dan darah Kristus yang kita sambut setiap kali perayaan Ekaristi. Tetapi apakah sungguh sakramen itu, sakramen Maha Kudus yang kita sambut dalam rupa roti ini, sungguh kita sadari sebagai tubuh Kristus yang kita terima? Banyak orang yang karena rutin menyambut, lalu tidak tampak lagi dalam sikap batinnya. Tidak kelihatan lagi dari tata gerak badannya, tata gerak fisiknya. Sehingga karena rutin dia menyambut, lalu dia menganggap sebagai sesuatu hal yang biasa, sebagai sesuatu yang memang harus dipenuhi, harus dijalani. Jadi nanti setiap kali komuni saya akan maju ke depan dengan kamu. Tidak ada tampak wajah yang sungguh hikmat menyambut tubuh Kristus ini. Sehingga akhirnya tubuh dan darah Kristus yang setiap kali kita sambut dalam perayaan Ekaristi menjadi sesuatu yang asli, menjadi sesuatu yang biasa. Tidak lagi memberi kekuatan bagi kita. Tidak sungguh kita sadari bahwa ini tubuh Kristus yang saya sambut. Ini Kristus sendiri yang mau datang dalam diri kita, dalam hati kita. Semoga juga kita diingatkan setiap kali merayakan tubuh dan darah Kristus ini, bahwa kehadiran Kristus dalam rupa roti, kehadiran Kristus yang setiap kali kita sambut ini
dalam melayani Ekaristi adalah sumber kekuatan, kehidupan, dan peneguhan kita. Makanan surgawi, makanan yang berasal dari Tuhan, santapan malaikat katanya. Tetapi santapan surgawi, santapan malaikat ini telah diberikan kepada kita, telah dibagikan kepada kita yang bukan siapa-siapa. Sehingga seharusnya dengan penuh syukur kita menerima santapan yang tidak biasa. Ini bukan makan nasi, ini bukan minum kopi, tapi ini sungguh adalah santapan yang berasal dari surga. Tapi persoalannya, apakah sungguh kita rasakan santapan ini? Setiap kali kita menyambutnya, kita merasakan pula kehadiran Tuhan dalam diri kita. Bukan berarti bahwa setiap kali kita menyambut, seakan-akan Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan. Seakan-akan bahwa Tuhan akan membereskan segala masalah. Tetapi setiap kali kita menyambut, kita disadarkan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi masalah dalam hidup kita. Sehingga setiap kali kita menyambut ini dan keluar dari gereja ini, kita sungguh meyakini dan siap untuk menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, karena kita yakin kita tidak pernah sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, semoga tubuh dan darah Kristus yang kita peringati pada hari ini, kita rayakan dengan meriah ini, senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk melanjutkan hidup kita sebagai murid Kristus yang sejati. Bukan melakukan hal-hal yang hebat, bukan melakukan hal yang luar biasa, bukan melakukan hal-hal yang membuat orang takut, tapi untuk tetap setia menjalani hidup kita dalam rutinitas yang mungkin membosankan, yang menjenuhkan, untuk tetap setia kepada Allah walaupun mungkin harus menghadapi segala tantangan, godaan, dan cobaan yang bisa membawa kita menjauh darinya, yang membuat kita untuk tetap setia hadir dalam perayaan yang diundangkan Tuhan kepada kita, untuk tetap setia kepada kehendak Allah dalam hidup kita. Kita hadir